Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang sistem kearsipan nomor. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama, cover. Yang kedua, skat surat. Kemudian alat tulis kantor, laci, guide, dan folder, Snell hektar, daftar klasifikasi, buku arsip, lembar disposisi, buku agenda, kartu indeks. Saat ada surat masuk, petugas pos akan mengantarkan surat tersebut. Petugas pos akan mengantarkan surat tersebut kepada resepsionis. Resepsionis akan meneliti ketepatan alamat. Apabila surat dirasa alamatnya sudah benar, maka resepsionis akan menandatangani bukti bahwa surat sudah diterima. Selanjutnya, resepsionis akan menyerahkan surat tersebut kepada sekretaris. Setelah menerima surat tersebut dari resepsionis, sekretaris akan menyiapkan lembar disposisi. Sekretaris akan menentukan apakah surat termasuk kategori penting, sangat segera, atau biasa. Dan surat tersebut termasuk ke dalam kategori biasa. Pada tanggal, kita akan tulis H+5 setelah surat diterima. Kita akan tuliskan pada tanggal 10 April 2019. Pada nomor surat, kita akan tulis sesuai yang tertera pada surat. Kita tuliskan pada lembar disposisi. Pada tanggal surat, kita akan tulis sesuai yang tertera pada surat, yaitu pada tanggal 5 April 2019. Pada asal surat, kita tuliskan nama perusahaan yang mengirim surat, yaitu PT Berkah Abadi. Kita tuliskan pada lembar disposisi. Pada hal surat, kita akan tuliskan pada perihal yang tertera pada surat, yaitu pesanan barang. Kita tuliskan pada lembar disposisi. Diteruskan kepada, kita tuliskan yaitu Divisi Marketing PT Saga Mega. Kita tuliskan pada lembar disposisi. Pada catatan, kita tuliskan pesanan barang yang ingin dipesan. Di sini kita bisa lihat ada 4 jenis barang yang ingin dipesan. Kita tuliskan pada lembar disposisi. Untuk instruksi pimpinan akan diberikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, sekretaris akan menyerahkan lembar disposisi kepada pimpinan. Pimpinan akan memberikan instruksi pada kolom instruksi pimpinan. Pimpinan akan menuliskan lanjutkan, yang berarti bahwa surat siap disimpan dan dikembalikan kepada arsiparis. Selanjutnya, kita akan mengisi daftar klasifikasi surat masuk.
Karena surat yang tadi diterima termasuk ke dalam pesanan barang, maka kita masukkan ke dalam masalah pemasaran dengan kode 200. Dan untuk submasalahnya, kita tuliskan 210 pesanan. Dan untuk sub-sub masalah, kita tuliskan 210 pesanan barang. Selanjutnya, kita akan mengisi buku agenda surat masuk. Untuk nomor, kita tuliskan 1. Untuk tanggal, kita tuliskan H+2 setelah surat diterima. Berarti pada tanggal 7 April 2019. Untuk nomor surat, kita tuliskan sesuai yang tertera pada surat. Kita tuliskan pada buku agenda surat masuk. Untuk tanggal surat, kita tuliskan sesuai yang tertera pada surat, yaitu pada tanggal 5 April 2019. Untuk kolom dari, kita tuliskan nama perusahaan yang mengirimkan surat. Kita lihat yang tertera pada kop surat, yaitu PT Berkah Abadi. Kita tuliskan pada buku agenda surat masuk. Selanjutnya, untuk isi ringkasan, kita tuliskan sesuai dengan perihal yang ada pada surat, yaitu pesanan barang. Kita tuliskan untuk keterangan, kita tuliskan lampiran yang ada pada surat. Kita lihat bahwa pada surat tidak ada lampirannya, maka kita bisa mengosongkannya dengan menulis strip pada buku agenda surat masuk. Untuk kode surat, kita tuliskan sesuai yang tertera pada daftar klasifikasi. Kita tuliskan sesuai dengan kode surat pada sub-sub masalah, yaitu 210. Kita tuliskan pada buku agenda surat masuk. Selanjutnya, kita akan mengisi buku arsip. Untuk nomor urut, kita tuliskan 1. Pada tanggal penyimpanan, karena ini termasuk surat masuk, maka kita tuliskan H+5 setelah surat diterima. Kita bisa lihat bahwa pada surat tertera pada tanggal 5 April 2019. Berarti kita tuliskan pada buku arsip yaitu 10 April 2019. Untuk asal surat, kita tuliskan nama perusahaan yang mengirim surat. Kita bisa lihat pada surat yaitu PT Berkah Abadi. Kita tuliskan pada buku arsip. Untuk nomor surat, kita tuliskan sesuai yang tertera pada surat. Kita tuliskan pada buku arsip. Untuk tanggal surat, kita tulis sesuai yang tertera pada surat, yaitu pada tanggal 5 April 2019. Kita tuliskan pada buku arsip.
Untuk perihal surat, kita tuliskan sesuai dengan yang ada pada surat, yaitu pesanan barang. Kita tulis di dalam buku arsip. Untuk keterangan, kita tuliskan, karena ini termasuk surat masuk, kita tulis dengan memberi kode M, yang berarti surat masuk. Untuk kode surat, kita tulis sesuai yang ada pada daftar klasifikasi, yaitu pada sub-sub masalah 210. Kita tuliskan setelah selesai mengisi buku arsip, kita akan mengisi kartu indeks. Pada indeks, kita tuliskan sesuai dengan sub-sub masalah yang ada pada daftar klasifikasi, yaitu pesanan barang. Kita tuliskan pada kartu indeks untuk kode atau tanggal simpan, kita tuliskan sesuai dengan tanggal penyimpanan yang ada pada buku arsip, yaitu pada tanggal 10 April 2019. Untuk masalah, kita tuliskan sesuai dengan perihal yang ada pada surat, yaitu pesanan barang. Kita tuliskan pada kartu indeks untuk nomor atau tanggal surat. Yang pertama, kita tuliskan nomor yang tertera pada surat. Kita tuliskan pada kartu indeks. Selanjutnya, untuk tanggal surat, kita tulis sesuai yang ada pada surat, yaitu pada tanggal 5 April 2019. Untuk kode pada kartu indeks, kita tulis sesuai yang ada pada daftar klasifikasi, yaitu 210. Kita tuliskan pada kartu indeks. Selanjutnya, untuk menyimpan surat tersebut, kita akan melihat kode yang tertera pada daftar klasifikasi surat masuk. Kita bisa lihat bahwa pada surat tersebut termasuk ke dalam masalah pemasaran. Ini berarti bahwa kita harus menyimpan surat tersebut pada laci 200. Kemudian, kita akan menyimpan surat tersebut pada guide dengan nomor 210, karena surat termasuk ke dalam sub masalah pesanan. Berarti kita buka pada guide 210. Selanjutnya, kita akan menyimpan surat tersebut pada folder dengan nomor 210, karena surat tersebut termasuk ke dalam sub-sub masalah pesanan barang. Selanjutnya, kita masukkan surat tersebut ke dalam folder 210. Setelah itu, masukkan skat surat masuk ke dalam Snellhektar. Skat ini berfungsi sebagai pembatas antara surat masuk dan juga surat keluar. Setelah itu, masukkan buku arsip ke dalam Snellhektar.
Setelah itu, masukkan buku agenda surat masuk. Setelah selesai, tutup Snellhekter dengan penjepit agar surat-surat tidak berantakan. Penyimpanan arsip dengan sistem nomor sudah selesai. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah!